الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala min ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat-Nya lah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat Jumu'ah berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, melalui mimbar ini Al-Fakir berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin sekalian. Mari
kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pupuk terus tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dua media inilah yang akan mampu menghantarkan kita menuju kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, tidak ada untayan kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesempatan kita dikembalikan bertemu dengan salah satu bulan yang dimana bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran, yakni bulan Muharram. Dan bulan ini menjadi bulan yang pertama di dalam kalender Hijriah. Maka tepatlah kalau Muharram menjadi tempat untuk kita menata, merencanakan apa yang akan kita tempuh di masa yang akan datang. Tentunya untuk menggapai sebuah kehidupan yang hakiki. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, menjadi sebuah pertanyaan, apa itu kehidupan yang hakiki? Seorang ulama kontemporer yang bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Said Raslan, beliau membangun sebuah argumentasi. Kata beliau, al-hayatul haqiqiyatu hiyal hayatun nafi'ah. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai kemanfaatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menempuh kehidupan yang hakiki penuh dengan nilai-nilai kemanfaatan? Beliau mengatakan, innama tahsulu bil istijabati lillahi walir rasul. Cara mendapatkan kehidupan yang hakiki penuh dengan kemanfaatan, yaitu dengan berusaha memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan beliau mengatakan, famallam tahsul hadhil istijabatu fala hayatalahu. Maka orang yang tidak berusaha memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kehidupan baginya. Hadirin sidang Jumu'ah yang berbahagia, beliau mengatakan, wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarakatun bainahu wa baina ardzalil hayawanat. Kalau seandainya orang-orang yang lalai dalam memenuhi perintah Allah, dia mendapatkan sebuah kehidupan, maka Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Raslan mengatakan, hayatun bahimiyatun
dia mendapatkan kehidupan seperti kehidupan hewan. Bahkan wa mustarakatun bainahu wa baina ardzalil hayawanat, sampai kehidupannya jauh lebih hina daripada hewan. Kenapa Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Raslan mengatakan bahwa kehidupan orang yang lalai dari memenuhi perintah Allah dan Rasulnya sama, bahkan jauh lebih hina daripada kehidupan hewan? Karena orang yang lalai dari memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, dia akan melakukan segala proses kehidupan dengan melampaui batasnya. Mereka bekerja, kemudian mereka menjadi pejabat negara, namun orientasinya hanyalah nafsu, bukan untuk beribadah dan menjadi jalan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, maka Syekh Abu Abdillah bin Sa'id Raslan mengatakan, al-hayatul haqiqiyatu tayyibatu hiya hayatu man istabahata lillahi walir rasul batina wa zahira. Kehidupan yang hakiki, yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan, adalah kehidupan orang yang senantiasa konsisten istiqamah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya batina wa zahira. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktunya, kemudian dijalankan dengan batina wa zahira, maka ibadahnya akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika Allah perintahkan manusia untuk bersedekah, maka harta yang dikeluarkannya ketika dijalankan dengan batina wa zahira menjadikan manusia itu dermawan, jauh dari sifat kesombongan. Ketika Allah perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dilaksanakan dengan batina wa zahira, maka dia akan patuh dan taat penuh dengan keikhlasan, kasih dan sayang kepada kedua orang tuanya. Ketika Allah perintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah puasa, kemudian dilaksanakan dengan batina wa zahira, maka dia keluar dari ibadah puasanya akan menjadi pribadi yang baik secara individual maupun baik secara sosial. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, seluruh rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dijalankan dengan konsep batina wa zahira, maka dia akan menghasilkan nilai-nilai kebaikan yang luhur dan agung. Bahkan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Raslan, beliau membangun sebuah argumentasi. Kata beliau, fahaulai humul ahya'u wa in matu. Orang-orang yang terus konsisten untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya
kata beliau, mereka tetap hidup wa in matu, sekalipun dia telah mati. Kenapa? Karena hidup dan kehidupannya dibalut dan dipenuhi dengan kemanfaatan. Dan ini menjadi fakta. Berapa banyak manusia, berapa banyak masyarakat yang mengambil kemanfaatan ekonominya karena keberkahan daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau, wa ghairuhum amwat wa in kanu ahya'al abdan. Orang yang lalai dari memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dianggap telah mati sekalipun jasadnya masih hidup. Kenapa demikian? Karena hidup dan kehidupannya tidak pernah membawa nilai-nilai kemanfaatan. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak membawa kemanfaatan untuk umat. Bahkan beliau mengatakan, walihadza kana akmalun nasi hayatan akmalahum istibahatan lillahi walirrasul. Maka manusia yang paling sempurna, merekalah yang menyempurnakan memenuhi kebutuhan Allah, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang mulia, mudah-mudahan dalam proses hidup dan kehidupan kita, mari kita tempuh memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, sehingga segala ibadah yang kita lakukan akan melahirkan sebuah nilai-nilai kebaikan dan keluhuran. Dan dengan itulah maka kita akan mampu membangun pribadi yang berkualitas, berintegritas, dan menjadi pribadi yang unggul. Karena seluruh amaliyah ibadah yang kita lakukan dengan batinna wa zahira akan melahirkan segala bentuk-bentuk kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang mulia, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا علما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.